Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar analisa struktur dari market ya. Jadi kita nanti belajar tren, yaitu trend up, trend down, sama sideways. Nah, sebelum lanjut, mohon dukungan untuk klik subscribe, klik juga loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini jika video ini bermanfaat ya guys ya. Oke, kita lanjut, kita coba lihat apa itu trending up. Nah, trending up. Nah, ini ada trend up ya. Kalau kita lihat uptrend atau trennya lagi naik, atau dengan bahasa lain adalah bullish. Kalau kita lihat di sini sepintas ini seperti tangganya sedang naik ya. Nah, ini ada, kalau kita tahu ini bahasanya ada high, ada juga yang sebut puncak, ada juga yang sebut bisa juga kita sebut swing high ya. Ini adalah bahasa yang memang ini menandakan ini adalah puncaknya ya. Yang lebih sederhana kita bilang puncak atau high aja. Nah, ini juga low ya. Nah, kalau higher low ini maksudnya apa? Higher low adalah low tapi semakin meninggi, makanya disebut higher low ya. Kalau dari uptrend ini high-nya semakin meninggi dan low-nya juga semakin tinggi ya. Nah, untuk syarat dari uptrend apa aja? Kita coba lihat syarat dari uptrend ya. Nah, ini syarat dari uptrend. Uptrend itu syaratnya ada 3 teman-teman semua. Yang pertama, harga selalu mampu break high. Itu apaan bang maksudnya? Ini ada high. Nah, ini ada level. Ini terbreak. Nah, ini terbreak maksudnya ini ya yang terjebol. Break ini maksudnya terjebol ya. Jadi dia nabrak. Nabrak itu apa? Dia terus, harga ini mampu melewati level ini, jadi dia terus membentuk high yang baru. Nah, ini terjebol atau terbreak, area ini terbreak ya, area ini juga terbreak. Nah, ini adalah syarat pertama. Syarat kedua, harga selalu membentuk higher high yang lebih tinggi dari higher high sebelumnya. Nah, ini high, ini puncak ya. Nah, ini puncak, ini puncak. Nah, puncak yang ini lebih tinggi daripada ini ya. Jadi puncak-puncak ini semakin meninggi ya. Yang kedua, ini syaratnya sudah ya. Yang ketiga, higher low yang baru lebih tinggi dari higher low sebelumnya. Ini low ya, dimana ini lebih tinggi dari sebelumnya. Ini juga lebih tinggi. Nah, kalau kita tarik garis lurus ini, dia semakin meninggi, atau lembah-lembah ini semakin naik, semakin meninggi ya. Itu ada 3 syarat dari uptrend ya. 3 syarat dari uptrend. Kita coba lihat di market realnya ya guys ya. Market realnya kayak mana? Kita coba lihat di platform TradingView. Ini salah satu contoh di market BTC USDT atau Bitcoin. Nah, dalam make tren ini kita, atau identifikasi tren ini, kita bisa pakai di market pasar manapun ya guys ya. Selama kita ada deskripsi ataupun ada gambar yang kita lihat di grafik candlestick berjejer. Nah, kita mau pakai di kripto bisa, kita mau pakai di forex bisa, kita mau pakai di saham bisa, kita mau pakai di stok, indeks, dan future bisa. Nah, kalau kita mau jualan emas, kita jualan beras, kita jualan apel, kita jualan buah, sayur juga. Kalau kita kumpulkan data-datanya dan kita membentuk jadi satu candle, itu juga bisa ya. Kita bisa analisa penjualan kita sehari-hari, penjualan sayur juga bisa ya. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan pelaku pasar yang sudah digitalisasi ya, dikumpulkan dan dikomputerisasi, jadilah seperti ini tampilannya. Oke. Contohnya seperti apa? Contoh uptrend yang 3 syarat tadi itu. Nah, yang pertama adalah ini dia semakin meninggi ya, atau ini syarat kedua ya. Yang pertama ini dia mampu membreak. Nah, ini terbreak. Nah, jadi ini adalah puncak, mampu di break. Ini puncak nih, mampu di break ya. Tuh. Nah, ini juga puncak, mampu juga di break. Nah, kurang lebih gitu. Ini puncak, mampu juga di break. Itu syarat pertama. Yang syarat kedua, nah itu adalah puncaknya semakin tinggi, semakin naik. Nah, juga lembahnya juga, ini lembah. Nih, kalau ini gue ganti warna kuning aja deh kalau lembahnya. Lembah.
lembah, dia semakin naik ya. Baik puncak maupun lembah itu semakin naik ya. Itu syarat kedua dan tiga. Ini di market realnya, oke? Jadi struktur market seperti itu ya teman-teman semuanya. Untuk uptrend kalian boleh latihan lagi sehingga tajam. Kalau misalkan saya analisa itu cuma 2 detik 3 detik udah langsung ketahuan uptrend atau downtrend ya. Nah jadi kalau kita mau lebih cepat, lebih tajam juga ya latihan sering melihat dari chart grafik. Oke, ini salah satu juga contoh dari uptrend ya. Ini contoh lainnya ya. Dimana ini low-nya saya bikin ini ya. Low-nya saya bikin warna kuning. Nah, kalau misalkan kalian nanya, "Bang, ini nggak lebih tinggi?" Ya, memang ada seperti itu. Itu namanya ketidaksempurnaan market. Kalau market itu sesuai dengan textbook itu ya orang kaya banyak banget berarti ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau candlestick ini adalah perilaku manusia ya. Perilaku manusia di mana ada di situ fear, di situ ada greed. Jadi psikologi manusia ini terlihat pada candle-candle ya. Makanya dia nggak sesuai dengan textbook, kurang lebih seperti itu. Kalau textbook kan teratur, rapi dan sempurna ya. Nah, kita lanjut untuk kita gambarkan level dari puncaknya. Ini puncak. Nah, puncaknya semakin meninggi dan lembahnya juga semakin meninggi, di mana di sini ada level yang di break, level yang di break juga nih ya. Ini juga ada level yang di break. Ini level di break lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini contoh dari uptrend, oke? Kita kembali lagi ke market downtrend. Nah, downtrend juga sama, di mana lembahnya ini, puncaknya ini semakin turun, dan ini adalah lembahnya semakin turun, seperti tangga yang mau turun ya. Nah, ada juga syarat dari downtrend yaitu hampir sama kebalikan dari uptrend, yaitu harga selalu mampu break low. Nah, harga mampu selalu break low. Nah, ini di break. Nah, breaknya di mana Bang? Di sini ya. Ini juga break low. Breaknya di mana Bang? Ini break low. Nah, ini level ini nih ya. Ini ada level lembah low itu di break. Ini level lembah, level low-nya di break. Nah, ini juga di break ya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, low atau lower low yang baru selalu lebih rendah dari lower low sebelumnya. Ini low atau lower low sama aja. Ini low. Nah, ini lebih rendah. Ini lebih rendah dari sini. Ini lebih rendah dari sini. Nah, yang baru itu lebih rendah dari sebelumnya. Ini yang baru lebih rendah. Jadi dia semakin menurun gini ya. Nah, kalau juga yang high atau puncaknya lower high yang baru selalu lebih rendah dari lower high sebelumnya. Nih, high atau puncak atau lower high. Ini semakin turun dia. Ini semakin rendah dari sebelumnya. Ini juga semakin rendah dari sebelumnya ya. Begitu juga dengan ini ya. Kita coba cari di market realnya. Kita cari di market real. Nah, ini sepintas ya. Ini downtrend. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, minimal berapa high Bang? Minimal berapa low Bang? Ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan mampu dia at least 3 syarat itu terpenuhi, ya sudah dikatakan downtrend. Ini high. Ini high ya. Ini low, ini high. Nah, ada gak level ini sudah terpenuhi? Ini sudah terpenuhi. Tapi yang ketiga, ada gak dia mampu break low? Nah, kalau yang ini lanjut nih. Ini break ya. Nah, ini adalah serangkaian downtrend. Oke, gua bagusin lagi. Nah, ini contoh nih ya. Downtrendnya di mana? Ini high. Ya, ini high. Ini low. Ini low. Ini high, ini low ya. Dia mampu membreaknya yang mana nih? Nah, ini adalah lembah ya. Ini terbreak ya. Jadi ini adalah downtrend. Yuk, kita coba cari yang lain. Contoh market yang lagi downtrend untuk market BTC ya, Bitcoin. Nggak usah nyari jauh-jauh. Yang terakhir juga dia udah downtrend.
yang sedang terjadi saat ini. Market lagi downtrend nih. Bitcoin. Nah, oke, ini contohnya. Dimana ini dia high. Ini ada high, ini ada low, high, low, ya, sudah terpenuhi. Low-nya sudah terpenuhi. Break-nya apakah sudah terpenuhi? Nah, di sini sudah terpenuhi. Jadi di sini adalah salah satu contoh dari downtrend, ya. Di sini ada low, terbreak. Nah, terbreaknya itu dia mampu lebih rendah dari yang sebelumnya. Sini low, ini high. Ya, sini juga bisa dikatakan high ya, nih. Nah, memang nggak sempurna. Nah, ini juga high. Yang high dan low ini sebenarnya kita bisa pakai juga buat garis untuk level-level support resistance ya. Nah, kurang lebih ini gambaran dari downtrend yang kita aplikasikan di market real Bitcoin ya. Nah, kalau textbook mah gampang banget ya. Textbook mah ngelihatnya enak bener, ini mulus. Kalau kayak gini ya mudah banget kita profit. Kalau market realnya kayak gini ya. Tapi market nggak seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, kita lihat sideways trend. Sideways trend ini adalah di mana high atau puncaknya ini berjejer di level-level area tertentu. Begitu juga dengan low-nya ya. Syaratnya cuma 2 kok. Jadi dia nggak ada yang mampu membreak. Nah, syarat dari sideways cuma 2, di mana level atau high-nya ini dia tidak mampu dijebol ataupun dia berada di area tertentu. Begitu juga dengan low-nya, lembahnya. Dia bermain di area atau level dia tektok atau dia mantul di area-area itu aja ya. Di market realnya kayak mana? Kita coba lihat. Kita coba identifikasi market real. Nah, kalau kita lihat ya, coba market lain ya. Mana market yang signifikan untuk sideways-nya. Nah, bisa juga di ROS ya. ROS ini salah satu koin atau token yang ada di cryptocurrency ya. Nah, di 4H gua lihat di sini ada dia sideways. Nah, sideways apa? Minimal 2 high atau puncak atau 2 lembah minimal ya. Nah, di sini ada di area tertentu ya. Nah, jadi biasanya sideways ini ada penanda guys. Penanda di mana penandanya itu setelah sideways ini ada 2. Kalau nggak dia meneruskan tren sebelumnya yaitu downtrend, misalkan ini bisa sideways downtrend ataupun sideways dia berbalik arah ya. Ya memang 2. Kalau nggak misalkan ini nggak turun ya naik, memang iya. Cuma kita bisa melihat dari sideways ini, kita bisa membidik posisi ya. Jadi kita kalau udah tahu marketnya lagi sideways di sini-sini aja, ya kita tinggal bikin garis. Kalau misalkan dia nanti mampu membreak yang harga low sebelumnya, ya dia downtrend. Kalau misalkan dia mampu membreak atas, ya dia koreksi nanti tren yang baru ya. Nah, itu sebatas sedikit sharing aja tentang untuk sideways ya. Yang intinya sideways adalah di mana dia punya di level ini aja ya. Level-level situ-situ aja. Dia nggak ada mampu di break yang atas maupun di bawah. Jadi syaratnya 2 untuk sideways, di mana high-nya bermain di posisi level itu aja dan low-nya juga ya. Dan yang ketiga nggak ada, kecuali ketika dia nembus ya itu udah beda lagi, itu tren yang baru dari up, ataupun dia nembus ke bawah itu melanjutkan tren lagi, tren continuation namanya ya. Nah, kali ini gitu aja dulu guys ya. Sedikit gua review. Kali ini kita tadi belajar dari ini ada beberapa ini ya. Jadi untuk struktur market ada 3 jenis, yaitu uptrend, sideways, dan downtrend. Sideways ini yang di tengah-tengah ini uptrend, dan yang merah ini adalah downtrend ya. Nah, untuk uptrend ini ada 3 syarat, yaitu yang pertama high-nya ini semakin meninggi, yang kedua low-nya semakin meninggi, yang ketiga adalah dia mampu menjebol atau break ini ya.
Begitu juga dengan downtrend, dia ini low-nya semakin menurun. Dia untuk high-nya juga semakin menurun. Nah, yang terakhir, syarat yang terakhir adalah dia mampu membreak harga low sebelumnya ya. Untuk sideways ini, di sini dia bermain di area-area level-level ini aja ya. Oke. Dengan cara kita melihat chart yang real chart, kita semakin tahu bahwa market itu tidak ada yang sempurna, ada sedikit pergerakan, pergeseran yang memang itulah yang terjadi pada real market ya. Sehingga real market itu gambarnya tidak sempurna seperti yang ada di textbook ya. Nah, kalau kita lihat ini ya mungkin pemula pasti bingung. Tapi kalau kita lihat atau identifikasi untuk setiap pair yang kita mau coba latih ya, makin lama nanti semakin tajam. Contoh, kalau saya membuka salah satu pair misalkan Rose dan saya lihat yang sedang terjadi ini ya 5 detik juga udah ketahuan ya. 5 detik juga udah ketahuan. 5 detik sedang tren apa ya. Nah, untuk contoh nih Rose di 4H. Nah, ini jelas ini langsung downtrend ya. Nah, salah satunya ini juga pada merah udah ketahuan juga ini downtrend ya. Cuma biar kita semakin jelas ya, kalau kita mau trading dimanapun, karena dalam trading ini banyak jenis ya guys ya. Ada juga yang main pakai robot, ada juga main pakai sinyal, ada juga main pakai ya dikelola oleh orang atau perusahaan, atau ada juga yang main sendiri ya. Kalau gua tipikalnya gua main sendiri, analisa sendiri, uang gua, profit gua nggak pakai nipu ya guys ya. Karena banyak juga yang pakai afiliator. Dia pakai sinyal tapi palsu, loss. Nah, yang menang banyak adalah si afiliator itu ya. Banyak yang lagi trending saat ini ya guys ya. Nah, kalau yang gua ajarin ini adalah supaya kita bisa menganalisa supaya jadi real trader ya. Real analis. Oke, gitu aja guys. Thank you semuanya. Buat yang udah nonton sampai habis, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya juga. Jangan lupa klik like juga, dan kalian boleh share video ini jika bermanfaat. Thank you guys.